Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia bermacam-macam kepada kita berupa kenikmatan lahir dan batin, termasuk adalah nikmat sehat yang alhamdulillah pada hari ini masih kita lakukan adalah saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para mustami'in yang berbahagia, kehidupan manusia tidaklah lepas daripada musibah, bencana dan lain sebagainya. Namun mudah-mudahan musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa menjalinnya dengan sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ayat tersebut sering kita mendengar dan kita dengar bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu berbaik pada kedua orang tua. Bukan berlaku baik itu adalah yang berarti ma'rufa, tetapi adalah ihsana. Seperti dalam firman Allah yang tadi saya sebut tadi, bahwa wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bukan ma'rufa, tetapi ihsana. Artinya apa? Hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, lebih baik lagi daripada yang telah orang tua berikan kepada kita. Pertanyaannya, mampukah kita memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita melebihi kebaikan orang tua kepada kita? Tentunya tidak akan sanggup. Para mustami'in yang berbahagia, dulu di Arab Saudi pernah terjadi suatu peristiwa di mana ini menggemparkan dicatat dalam sebuah kitab. Sebuah peristiwa seorang anak yang rela demi membahagiakan, demi menggembirakan kedua orang tuanya, sampai-sampai dia rela untuk dipenjara. Konon ceritanya adalah ketika ayah dan ibu mempunyai hutang begitu besarnya, sekitar 6.030.000 real, 6.030.000 rupiah real, itu kalau dinilai dengan uang itu adalah berapa miliar. Sementara orang tua tidak bisa bekerja karena dia hutang, tidak sanggup mengembalikannya. Hutangnya adalah demi menyekolahkan, demi kepentingan anak dan keluarganya. Lalu karena saking pusingnya si pemberi hutang ini, akhirnya dia melaporkan kepada hakim. Pak Hakim, tolong, orang ini tidak mau mengembalikan hutangnya kepada kami sebesar sekian juta, sekian miliar. Akhirnya sang ayah tersebut jadi beban dan pikiran. Akhirnya meninggallah sang ayah. Lalu datanglah sang anak. Dikatakan, wahai hakim, bebaskan ayah saya. Bebaskan kedua orang tua saya dari hutangnya. Apa kata hakim? Oh, tidak bisa. Hutang harus dibayar dengan hutang. Itulah janjinya. Akhirnya apa? Ketika sang hakim menentukan harus dijawab, harus dilunasi dengan uang, maka sang anak tersebut rela. Baik kalau begitu. Kalau memang saya harus melunasi, saya akan menanggung berapa biaya yang harus dilunasi oleh saya. Oh, kamu sanggup? Sanggup, insya Allah. Kamu memang punya uang berapa? Saya saat ini
adalah mempunyai uang 10.000 rupiah. Itu pun bekerja adalah selama 10 tahun. Coba bayangkan. Saya tidak mau urusan. Yang penting uangnya harus kembali kepada si peminjam itu. Baik, kalau begitu izinkan saya bekerja. Oke, saya kasih waktu 3 bulan. Kira-kira 3 bulan bisa apa tidak ini mengembalikan uang sebesar itu. Ternyata si anak tersebut bekerja sambil memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Terus ia ucapkan. Dia meminta maaf dan demi memaafkan kepada kedua orang tuanya. Dengan kata lain, dia rela baik di penjara daripada menanggung ayahnya di penjara. Dia tidak rela untuk itu. Dia mau berkorban, bekerja apa saja yang penting halal, entah dapatnya berapa, adalah langsung diberikan kepada sang pemberi hutang tersebut. Yang penting bisa lunas. Ternyata tidak lunas-lunas. Karena sang anak ini tidak mempunyai pekerjaan yang menetap. Maka bersyukurlah kepada kita yang sudah mempunyai suatu pekerjaan yang tetap. Syukuri nikmat itu dengan baik dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Akhir cerita. Berita ini terdengar oleh saudagar-saudagar kaya yang ada di Arab Saudi. Para saudagar kaya ini kemudian berkumpul, rela membantu sang anak ini untuk mengembalikan uang atau hutang daripada ayahnya. Karena anak ini adalah rela untuk membela demi menggembirakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Lalu apa sih yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita? Jadi inilah ketika orang tua kita masih hidup, kita tetap wajib untuk taat dan bahkan harus bisa mengembirakan atau menyenangkan hati kepada kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita akan berbakti atau berihsan kepada kedua orang tua, yang pertama adalah sebut atau ingat akan kebaikan-kebaikan orang tua yang telah orang tua lakukan kepada kita. Tentu kita ingat, ketika masih kecil kita dimomong, ketika kita masih kecil kita buang air kecil, kita buang air besar. Siapa yang mencebokkan? Siapa yang membersihkan? Kecuali adalah orang tua kita. Orang tua tidak peduli dia dalam keadaan sakit. Dia tidak peduli dalam keadaan yang tidak menentu perasaannya. Tetapi demi anak yang dalam kondisi seperti itu, maka dia lakukan demi kebahagiaan anaknya. Itulah, maka ingat, sebut kebaikan orang tua ini di depan daripada orang tua kita sendiri. Dengan kata yang pertama adalah sering ucapkan kata Assalamu alayka ya abi, semoga keselamatan kepada dirimu ayahku, atau Assalamu alayki ya ummi. Insya Allah dengan ucapan seperti ini di depan orang tua, apalagi dengan ucapan salam, lalu kita mencium tangan, insya Allah hati ayah atau hati ibu akan lunak, akan senang kepada kita selaku anaknya. Yang ketiga adalah rajinlah, apalagi kita sebagai orang Islam, doakanlah walaupun ayah ibu kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Doakan agar tetap dalam keadaan sehat, mencari rezeki adalah rezeki yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang taat kepada kedua orang tua meskipun dalam keadaan masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Ingat hadis Rasul, bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Waladun soleh atau anak yang cinta, senang mendoakan kedua orang tua, ini adalah harapan daripada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan semakin meningkat dan semakin taat kita kepada Allah, kepada Rasul, juga kepada orang tua kita jauh lebih baik daripada yang pernah dilakukan oleh orang tua kita kepada
kepada kita. Sehingga apa yang tertuang dalam firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, bukan ma'rufa tetapi ihsana, artinya adalah membalas dengan kebaikan orang tua lebih baik daripada sekedar berbuat baik. Harus lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.